Giat hati ingin merayakan hari bahagia. Apa daya, malah jadi korban penipuan. Kasus penipuan oleh penyedia jasa penyelenggaraan resepsi pernikahan atau wedding organizer sudah memakan banyak korban. Bahkan sempat viral. Hampir semua mengalami modus penipuan yang sama. Tergiur iming-iming diskon dan bonus, membayar uang muka, bahkan ada yang langsung melunasi pembayaran. Namun kemudian tidak lagi bisa menghubungi wedding organizer bersangkutan. Kerugian berkisar belasan hingga ratusan juta rupiah. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, seorang muslim kalau dia diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur. Dia gunakan nikmat itu makin memperbanyak amal-amal kebaikan. Tetapi ketika dia diberikan ujian, cobaan, masalah, dia akan bersabar. Introspeksi ke dalam, ada kesalahan dan dosa apa yang sudah saya perbuat. Persoalannya adalah kita ini masih susah untuk introspeksi. Kita ini paling gampang kalau memeriksa kesalahan orang lain. Tapi kalau memeriksa kesalahan diri kita sendiri, kita seolah-olah tutup mata, tutup telinga. Karena itu seorang muslim kalau dia ditimpa dengan cobaan, ujian, masalah, berbagai macam kesulitan, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil introspeksi dan memperbaiki diri. Saudara, tayangan yang tadi kita saksikan bersama adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dipilih. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan uji hamba itu dengan berbagai macam cobaan. Hati-hati kalau yang tidak pernah merasa dicoba, diuji, ditimpa dengan berbagai macam kesulitan, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu ujian. Hati-hati yang gak pernah sakit. Susah yang melanda, itu lagi disayang oleh Allah. Ketika Allah sayang kepada hambanya, ketika Allah cinta kepada hambanya, maka hamba itu akan diuji dengan berbagai macam masalah hidup. Termasuk sepasang calon suami istri yang ketika akan menggelar hajatannya, menggelar persepsinya, mensiarkan pernikahannya, ditipu. Ini cobaan, ini masalah yang Allah mau tahu sejauh mana kadar kekuatan dari pasangan tersebut. Maka ambillah pelajaran, ambillah iktibar. Tapi bahwa semua yang terjadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu mengambil pelajaran. Memang di sisi lain tindakan penipuan tersebut sungguh sangat keterlaluan. Seseorang yang mau melakukan ibadah, melaksanakan pernikahan, menggelar hajatan resepsi, tapi dananya ditilep oleh penyelenggara. Tindakan yang sungguh sangat luar biasa. Biarlah nanti hukum yang akan berproses. Ketahuilah, kesulitan tidak akan selamanya menimpa kita. Masalah tidak selalu datang melulu mendera kita. Di ujung dari semua itu, ketika kita sabar, memahami bahwa ini adalah ujian dari Allah, endingnya akan luar biasa. Derajat kita sebagai seorang muslim mudah-mudahan insya Allah naik kelas. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, apa yang harus saya lakukan agar rencana besar yang saya rencanakan seperti pernikahan bisa berjalan lancar dan dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih. Saudara-saudara, para pemirsa, memang ya setiap orang ingin kebutuhannya terpenuhi. Diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Jujur saja, kebanyakan kita pengen seperti itu, berusaha lahiriah.
berusaha batiniah sering kita lupakan. Kita ingin hidup sukses, kita ingin hidup enak, kita sandarkan itu semua kepada kemampuan lahiriah kita. Tapi kita lupa bahwa di akhir itu semua ada campur tangan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan yang ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita ingin kebutuhan kita terpenuhi, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita. Nabi memberikan sebuah kunci yang insya Allah bisa mengabulkan itu semua. Amalan ini diberikan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Satu hari kata baginda Nabi, Ali, mau nggak kamu segala kebutuhan kamu akan terpenuhi, dijauhkan dari kesulitan, dimudahkan akan setiap usaha-usahamu. Kata Sayyidina Ali, mau ya Rasul, apa amalannya? Kata baginda Nabi, sering-seringlah kau amalkan ayat kursi. Insya Allah ini semua akan melancarkan hajatmu, akan memenuhi hajatmu, melancarkan segala macam usahamu. Kalau kita amalkan dengan setulus hati, dengan keyakinan kepada Allah yang penuh, insya Allah kita akan dihindarkan dari kesulitan, dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai, tidak terasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat buat kita semua. Saya Haji Fikri Haikal MZ, mohon maaf apabila banyak kesilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.